Oke, jadi gini Bang, saya nggak mau buang waktu Bang Firdaus lama-lama. Ini jadinya Abang mau beli mobil yang mana atau mau semua aja? Enggak, saya tadi ngeliat ini kayak tertarik di sini. Tertarik, Lamborghini Urus 10 miliar itu harganya. Ya ini kayak tertarik. Kok murah banget sih? Oh murah banget ya? Murah deh. Ini berapa? Yang ini 9,5 miliar. Iya. Ini deh Bang, mau nggak semua mobil yang ada di showroom ditukar sama setengah gunung di Parung itu Abang punya kan katanya? Kalau setengah gunung itu saya rugi. Oh rugi? Rugi, karena ini malam ini yang mau beli 1000 hektar itu harganya 1 triliun. Malam ini? Iya, malam ini mau pertemuan. Malam ini mau pertemuan? Ya, dengan orang luar yang mau beli. Orang luar 1000 maksudnya hektar. luar angkasa? Orang luar negeri mau investasi ya. Oh mau investasi. Bukan planet Mars tapi luar. Oke, iya. Oke. Iya. Nah, tadi kan Bang Firdaus sudah jawab cepat. Nah, sekarang saya mau Bang Firdaus jawab jujur. Bang Firdaus beneran punya Gunung Parung dan uranium? Beneran. Itu gimana? Dan siap disidangkan di depan Istana Presiden. Siap. Kalau kita masuknya dari Atang Sanjaya itu termasuk. Iya. Angkatan Udara itu tanah klien saya tuh. Oke. Atang Sanjaya, Angkatan Udara sampai ke perhubungan, diklat perhubungan. Yang ada danaunya itu, yang ada setunya. Iya. Semuanya itu. Semua di situ. Ya. Waktu itu kan saya ditanya oleh wartawan, Bang katanya abang punya gunung. Iya punya. Saya bilang begitu. Kebetulan saya lagi nggak bawa data. Gitu. Abang bohong. Lah, jangankan Gunung Parung, gunung uranium menjadi turunan gue punya. Saya bilang gitu. Oh, gitu. Jadi waktu itu saya jelaskan bahwa gunung yang ada di Bima itu mengandung uranium menurut ahli geologi. Oh. Menurut ahli geologi ya. Oke, nah itu kan uranium itu salah satu bahan utama buat bom nuklir. Bom nuklir ya, betul. Bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi itu menurut ahli geologi ada 2 juta metrik ton dan itu sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Ada 2 juta metrik ton. Sudah diumumkan juga. Sudah diumumkan. Yang mananya itu tanah Bang Firdaus. Bukan tanah. Jadi Kesultanan Bima itu kan dulu punya verponding. Eginom, tanah itu atas nama kakek buyut saya, Sultan Bima, gitu loh. Jadi dicatat di dalam Eginom Verponding itu keluarga besar saya yang punya Sultan. Tapi kan kami nggak mungkin rakyat kami usir kan gitu. Jadi mereka ya udahlah, sekarang udah sesuai dengan dinamikanya. Jadi kami nggak pernah mau pusing. Yang penting di situ ada PT bekerja sama dengan pemerintah pusat mengelola tambang emas itu yang ada uraniumnya gitu. Lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun gak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan ya. Percaya nggak Pak? Apa? Percaya nggak Pak? Tikus di kok saya aja gak percaya. Jangankan gua, tikus di kok saya gak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya. Kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di daerah di daerah apa itu? Kuningan. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membiayai saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu. Ya. Dan punya Aspi secantik Aspi gua. Udah nggak ada duitnya, dia udah nggak bahas demo, udah nggak ada duitnya. Masih mending gue masih bisa ngasih rumah ke klien ke anak buah gue kasih rumah satu-satu, gue kasih tanah berapa ribu meter daripada Hotman, ya kan? Kentutnya aja nggak dikasih ke lu. Kentutnya jangan kan duitnya, kentutnya nggak dikasih, ngapain lu belain Hotman? Berarti kalau sampai meledak nih Bang ya, urusan abang punya triliunan ya, itu mobil pas seneng udah ke rumah ya Bang ya? Gue udah bilang, kalau tanah nih bener-bener kejadian ada yang beli, begitu gue beli langsung gue bakar Lamborghini-nya. Gue nggak pakai, gue janji. Begitu gue beli langsung gue bakar. Pakai bensin apa pakai apa? Semua, gue pakai bensin, pakai apa, Repsol terserah. Pokoknya begitu gue beli masih dalam plastik gue bakar. Gue udah janji tuh. Dibakarnya buat jalan kali Bang. Enggak, gue bakar bener di lapangan. Gue udah janji kan. Kan hak gue udah beli ya kan. Mau gue bakar, mau gue hancurin urusan gue. Jadi gue begitu beli Lamborghini langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Gue udah niat. Beli di pasar rumput kali. Hah? Beli di pasar rumput kali bisa dibakar. Enggak asli. Ini gue udah niat. Begitu gue beli Lamborghini itu gue langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Gitu. Itu bisa terpikir kata bakar di mana Bang? Mobil gimana terus? Lah emang kenapa? Gue bebas tuh. Gue sultan gimana lo? Sultan mah bebas gimana? Tuh gue memberikan contoh bahwa harta itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Harta yang paling baik di dalam diri kita adalah otak, akal, pikiran sehat gitu. Bukan harta kayak begitu gitu loh. Gue mau beri contoh pada mereka gitu. Jadi begitu tanah gue laku nih, ada yang laku, gue beli Lamborghini langsung gue bakar. Ntar lu video ini
wartawan videoin, iya. Kan hak gue sebagai pembeli kan gitu, udah lunas kan gitu. Jadi warna mengaruh untuk bakar ya itu. Enggak ngaruh. Pernah mimpi nggak punya harta ratusan miliar sekarang? Enggak. Hah? Nggak pernah mimpi? Kita sih pernah mimpi punya harta banyak gitu sampai ratusan miliar gitu, tapi kita nggak publikasikan karena itu kan pembodohan, itu kan cuma mimpi. Nggak kayak bapak yang bilangnya punya gunung, yang bilangnya sultan, yang bilangnya apa segala macem. Jangan-jangan bapaknya mimpi juga kali ya? Mimpi nggak tuh pak? Coba dicek dulu betul apa enggak. Mimpi kali. Nggak mungkin deh kalau nggak mimpi. Bapak aja orang dipecat jadi pengacara aja nangis-nangis. Kalau misalkan orang kaya, sultan, dipecat jadi pengacara itu nggak akan nangis-nangis pak. Karena uangnya banyak. Tujuan jadi pengacara apa? Uang kan? Bapak cari uang kan? Masa sultan masih cari uang? Udah nggak ada duitnya, dia udah nggak bahas demo, udah nggak ada duitnya. Masih mending gue masih bisa ngasih rumah ke klien apa? Ke anak buah gue kasih rumah satu-satu, gue kasih tanah berapa ribu meter daripada Hotman, ya kan? Kentutnya aja nggak dikasih ke lu. Kentutnya jangan kan duitnya, kentutnya nggak dikasih, ngapain lu belain Hotman? Berarti kalau sampai meledak nih bang ya, urusan abang punya triliunan ya, itu mobil pas 6 udah di rumah ya bang ya? Gue udah bilang, kalau tanah nih bener-bener kejadian ada yang beli, begitu gue beli langsung gue bakar Lamborghini-nya. Gue nggak pakai, gue janji. Begitu gue beli langsung gue bakar. Pakai bensin apa pakai apa? Semua, gue pakai bensin, pakai apa, Repsol terserah. Pokoknya begitu gue beli masih dalam plastik gue bakar. Gue udah janji tuh. Dibakarnya buat di jalan kali bang? Enggak, gue bakar bener di lapangan. Gue udah janji kan. Kan hak gue udah beli ya kan. Mau gue bakar, mau gue hancurin urusan gue. Jadi gue begitu beli Lamborghini langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Gue udah niat. Ini pasar rumput kali. Hah? Ini pasar rumput kali bisa dibakar. Enggak asli. Ini yang gue udah niat. Begitu gue beli Lamborghini itu gue langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Gitu. Itu bisa terpikir kata bakar gimana bang? Mobil gimana triliun? Lah emang kenapa? Gue bebas dong. Gue sultan gimana lo? Sultan mah bebas gimana? Itu gue memberikan contoh bahwa harta itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Harta yang paling baik di dalam diri kita adalah otak, akal, pikiran sehat gitu, bukan harta kayak begitu gitu loh. Gue mau beri contoh pada mereka gitu. Jadi begitu tanah gue laku nih, ada yang laku, gue beli Lamborghini langsung gue bakar. Terus video ini wartawan videoin, iya. Kan hak gue sebagai pembeli kan gitu, udah lunas kan gitu. Jadi warna mengaruh untuk bakar ya itu? Enggak ngaruh. Ketidakhadiran Firdaus Wiyogo ini di sidang Rasman Arief Nasution, saya rasa bentuk kepanikan dia, bentuk ketakutan dia. Dia takut untuk dampingi Rasman di persidangan. Karena dia tahu konsekuensinya. Dia bakal dikeluarkan oleh hakim. Dia tidak akan diterima oleh majelis hakim di persidangan Rasman itu. Kenapa? Karena sumpah advokatnya sudah dibekukan. Dan sejak sumpah advokatnya Firdaus ini dibekukan, maka Firdaus tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Apalagi Firdaus ini menjalankan profesi advokat, meminta atau mengambil uang atau fee dari klien atau orang lain, ini bisa jadi akan berakibat hukum. Bahkan bisa dipidana. Pengacara Rasman Nasution dipecat oleh kolegium. Buat kalian yang nggak tahu, sekarang tuh lagi ada perseteruan sengit antara Rasman Nasution dan Hotman Paris. Sekarang udah nggak di level konten lagi, ini udah level pengadilan, di mana Hotman Paris melaporkan Rasman Nasution, dan masalah lokasinya di Pengadilan Jakarta Utara. Sebagai pihak terlapor, Rasman Nasution membawa kuasa hukum atau pengacara. Kalau nggak salah namanya Firdaus, jadi pengacaranya nih Bapak Firdaus. Kalau mukanya sih familiar karena sempet bikin ricu beberapa kali, tapi gue nggak tahu prestasi dia sebagai pengacara tuh apa. Nah, singkat cerita, dialah yang membantu menjadi kuasa hukumnya Rasman Nasution. Di pengadilan pertama kemarin di Jakarta Utara itu berlangsung ricuh. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalian boleh nonton video gue sebelumnya. Tapi singkat cerita, di pengadilan itu Rasman tuh nyamperin Hotman Paris dan berusaha untuk menyentuh Hotman Paris, dan akhirnya dilerai oleh pihak-pihak yang lain karena kan itu pengadilan ya, jadi nggak boleh lah main kasar atau main tiba-tiba nyamperin tuh nggak boleh. Nah, begitu dilerai, kubunya Rasman Nasution panas, jadinya ricuh. Situ akhirnya Hotman Paris menghindari kericuhan dan keluar dari pengadilan. Tapi kericuhan tidak langsung selesai. Di situ makin panas, bahkan sampai kuasa hukumnya atau Bapak Firdaus ini naik ke meja pengacara.
meja pengadilan tapi di sisi yang pengacara. Gila nggak? Chaos banget nggak sih itu pengadilannya guys? Setelah pengadilan itu, Hotman Paris beberapa kali bikin konten untuk meminta pihak-pihak tertentu untuk menilai atau menanggapi apa yang dilakukan Bapak Firdaus ini. Kira-kira etis nggak, bagus nggak, ada hukumannya nggak. Nah tapi efek dari si Firdaus itu manjat meja pengadilan itu membuat Kongres akhirnya memecat dia dari anggota. Nah tapi gue nggak tahu dia masih bisa melakukan bantuan hukum atau enggak. Tapi yang jelas dia dikeluarkan dari anggota Kongres. Jadi dia sudah tidak terikat dengan Kongres Advokat Indonesia. Tapi gue jujur penasaran banget sama kelanjutan kasus ini. Kalau menurut kalian gimana? Siapa yang menang? Hotman atau Rasman? Tulis di komen.